Selamat sore saudara, mari kita akan mulai worship at home kita pada sore hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang menghampiri Engkau, kami percaya Engkau ada, kami rindu bisa mengenal apa yang Kau mau lewat apa yang kami buat, dan biarkan kami boleh melakukannya cocok dengan hati-Mu. Kami tidak terjebak hanya dalam rutinitas atau jadwal-jadwal yang kami ikuti, tapi kami boleh menangkap hati-Mu dan kami boleh mengerjakannya, dan kami boleh melihat Engkau di dalam pujian penyembahan kami pada malam hari ini. Kami menyerahkan jam ini ke dalam tangan kasih-Mu, demi satu nama yang ajaib, nama Yesus kekasih jiwa kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Selamat sore saudara. Saya mengucap syukur untuk saudara yang masih setia mengikuti acara worship at home ini sampai hari ini. Tapi saya ingin membangkitkan kembali ya, maksudnya orang-orang yang sudah mulai mungkin tidak lagi secara teratur mengikuti acara worship at home ini. Begini ya saudara, kita mesti tahu bahwa yang memerintahkan kita untuk menyembah Tuhan adalah Tuhan. Tuhan yang penuh kasih memerintahkan kita untuk melakukan penyembahan kepada Dia. Kalau kita mengenal bangsa Israel juga dikeluarkan dari perbudakan Mesir untuk beribadah menyembah Tuhan. Nah, Tuhan kepengen ya saudara, ketika kita melakukan ibadah atau penyembahan kepada Tuhan, itu karena perintah Tuhan yang sangat mengasihi kehidupan kita. Jadi Tuhan belum pernah memerintahkan sesuatu untuk sesuatu yang iseng atau sesuatu yang begitu saja. Allah memerintahkan kita karena Allah menyediakan berkat yang luar biasa bagi orang-orang yang mau menyembah Dia. Ini bukan masalah menyanyi ya saudara. Menyembah Tuhan artinya menghormati Tuhan, menyanjung Tuhan, menempatkan Tuhan di tempat yang paling tinggi dalam kehidupan kita. Dan sekali lagi Alkitab dengan jelas menjamin, kalau kamu beribadah, maka kamu akan diberkati, roti makananmu diberkati, sakit penyakit akan dilalukan, dan kemanapun kau pergi, keluar masukmu dipelihara oleh Tuhan. Ada sebuah janji Tuhan yang besar dalam ibadah. Jadi sekali lagi saudara, sebetulnya ibadah atau penyembahan adalah satu-satunya tujuan Allah di dalam kehidupan kita. Bukan hanya supaya kita kelihatan Kristen atau kelihatan rohani. Allah kepengen kita menyembah Dia. Allah kepengen kita beribadah kepada Dia supaya Dia bisa menyatakan dirinya kepada kehidupan kita. Supaya kita bisa melihat Tuhan itu ada. Supaya kita bisa melihat Tuhan itu besar dalam kehidupan kita. Jadi saya berharap ya, kita tidak kehilangan semangat ini. Kita datang untuk melihat Tuhan, amin. Di dalam acara worship at home ini kenapa kita datang? Karena kita kepengen ketemu dengan Tuhan. Kepengen melihat Tuhan. Apa yang kita lihat dari Tuhan? Kita lihat kehadirannya, kita lihat kuasanya. Kita lihat Dia bermanifestasi dalam kehidupan kita. Jadi saya berharap kita kembali. Saya juga mendorong diri saya sendiri. Ayo kita tahu bahwa ini bukan sekedar jadwal saya harus datang. Ini bukan sekedar jadwal saya harus melayani. Tapi mari kita rindu. Orang yang rindu Tuhan akan menyembah Tuhan. Orang yang rindu Tuhan akan melakukan worship at home ini. Dan sekali lagi Tuhan merindukan saudara. Bukan tuh lihat saudara nyanyi. Tapi Tuhan rindu supaya Dia bisa memberkati saudara dan saya. Amin. Nah, Daud adalah orang yang mengerti ini. Ya, Daud. Makanya dia berjuang supaya tabut Allah itu kembali ke Yerusalem. Dan ketika tabut itu ya saudara, lambang kehadiran Allah dikembalikan ke Yerusalem. Itu selama, coba bayangkan ya, selama 36 tahun. Di depan tabut itu orang memuji menyembah Tuhan. Ada sekitar 288 penyanyi. Saya tadi coba hitung ya. Itu kalau di jadwal sehari 1 jam. Itu mungkin 24 orang. Ya betul ya, 24 orang akan melakukan seperti itu. Tapi yang saya pikirkan begini. Kok bisa ya? Ini tadi saya dengar usul-usul apa WAH ini dibuyarkan. Karena yang mengikuti atau menonton saya secara pribadi. Seandainya masih ada yang mau iringi saya main musik ya. Semua boleh buyar lah. Saya akan dengan pemusik itu memuji menyembah Tuhan. Karena dulu awal-awal saya tidak ada yang lain juga. Yang khotbah saya sendiri. Yang nyanyi saya sendiri. Jadi begini ya saudara. Saya rindu ya saudara. Tuhan itu layak terima penyembahan kita.
Kalau saudara nyanyi lagu itu, sepanjang hidup dia setia. Sepanjang hidup dia sangat baik. Apa yang perlu kita lakukan kalau dia begitu baik, dia begitu setia? Tidak ada lain. Lagu itu berkata, maka sepanjang hidup kita akan memuji menyembah Tuhan. Sekali lagi ya, Daud itu tahu. Tadi saya bilang, kenapa dia bisa bertahan selama 36 tahun kok tidak bosan? Saya mau ya kalau saya buat kira-kira, ayo kita bangun. Kan Tuhan bilang, ayo bangun pondok Daud yang sudah roboh. Itu. Memuji menyembah Tuhan 24 jam, 7 hari dalam seminggu, 30 hari dalam setahun. Tidak pernah berhenti-henti. Saya dalam bayangan saudara, apa enggak bosan? Ya terus kira-kira bosan ya? Jagasan ini 24 jam ya? Pak, kalau jagasan bosan, kalau main game mungkin 2 hari bisa. Tapi begini aja, saya coba renungkan kenapa. Karena saya pastikan waktu mereka menyembah Tuhan, mereka lihat Tuhan. Waktu mereka lihat menyembah Tuhan, Tuhan hadir di situ dengan luar biasa. Sehingga waktu-waktu itu merasa begitu indah. Dan saya berharap ya saudara, kita kembali kepada kerinduan hati Tuhan. Apa pondok Daud? Itu sebuah semangat untuk menyembah Tuhan. Sebuah semangat untuk melihat Tuhan di dalam penyembahan-penyembahan kita. Nah, pondok Daud itu kenapa akhirnya itu hilang? Itu karena ketika dibangun Bait Salomo, penyembahan juga bukan jadi sesuatu yang gairah lagi, jadi rutinitas. Dan sudah tahu ya, penyembahannya ada, semangatnya tidak ada. Meskipun ada bangunan yang begitu megah namanya Bait Salomo. Tetapi ketika itu ya, rohnya hilang. Beberapa ratus kemudian bangsa Israel terpecah menjadi 2. Mereka kacau. Jadi sekali lagi ya, kalau iblis bisa buat semangatmu untuk memuji Tuhan hancur, ingat ya, tidak akan lama kemudian kehidupan kita akan hancur. Oleh sebab itu mari jangan kehilangan semangat untuk memuji Tuhan. Semangat untuk kepingin lihat Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami berdoa supaya kami bisa melakukan seperti yang dilakukan oleh Daud. Sebuah semangat untuk memuji menyembah Tuhan. Karena kami merindukan Engkau ya Tuhan. Karena kami rindu melihat Engkau. Kami tidak ingin ini jadi sebuah acara biasa. Tapi biarkan setiap sore ini menjadi acara kami berjumpa dengan Engkau. Kami mengalami kuasa-Mu, kami dijamah oleh kuasa-Mu. Dan biarkan kami semua semakin hari, semakin kami lebih dalam menyembah Engkau. Ada semangat yang lebih besar untuk kami melakukannya ya Bapa. Tidak semakin kendor. Mari jamah setiap kami yang masih setia. Tambah-tambahkanlah semangat, tambah-tambahkanlah gairah. Tambah-tambahkanlah kerinduan untuk kami menyembah Engkau ya Tuhan. Kami sadar Engkau tidak melihat secara fisik apa yang kami lakukan. Engkau melihat sampai kedalaman hati kami. Kami mintakan kembali hati yang baru, nyanyian yang baru. Untuk memuji menyembah Tuhan, tambahkanlah semangat kami. Untuk merindukan Engkau, urapilah kami ya Tuhan. Dan datanglah menjamah kami dalam acara worship at home kami. Sekali lagi ya Bapa, kami persembahkan sore-sore kami ini ke dalam tangan kasih-Mu. Demi satu nama yang ajaib, nama Yesus kekasih jiwa kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita akan mulai memuji menyembah Tuhan. Mari naikkan syukur kita di hadapan Tuhan dengan semangat lagi. Haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menyembuhkanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Amin Tuhan. Mari sama-sama katakan, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menyembuhkanku, selamatkan dan pulihkanku.
hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Amin Tuhan, haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa, dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Amin. Mari bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Haleluya. Ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Awasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku, kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan,
Betapa Engkau dahsyat bagi setiap kehidupan kami ya Tuhan. Kau layak dipuji dan disembah Tuhan. Haleluya. Jesus, haleluya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang. Kau tak pernah berubah, Kau tak berubah, Kau tetap Allah. Amin Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami. Amin. Tak terukur panjang setiamu,
bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Amin. Dipuji, layak dipuji, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu. Amin. Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji, layak dipuji, nyanyi pujian bagimu. Amin, amin. Segala pujian hanya bagimu, Yesus. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu, segala pujian hanya bagi Engkau, Yesus. Amin, 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 Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu yang begitu manis tengah-tengah kami ya Bapa. Pada sore hari ini ya Bapa, kami haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu dapat berbicara untuk setiap kami. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah apapun yang disampaikan oleh hamba-Mu ini semuanya berasal dari Engkau. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu pernah nggak ya kalau kita sedang melakukan perjalanan di tempat yang baru kan kita pasti membutuhkan alat bantu gitu ya. Pasti kita tuh banyak memasang yang namanya Google Map. Nah, supaya apa? Kalau kita datang ke suatu tempat kemudian kalau kita nggak tahu apa-apa kan kita kayak buta arah, buta jalan gitu. Nah, seringkali juga kalau di Google Map itu dipilihkan kan jarak yang terdekat gitu ya. Nah, jarak yang terdekat itu kadang-kadang juga kalau misalnya ada acara atau apa, ada macet, itu Google Map-nya langsung mengarahkan ke jalan lain. Nah, awalnya kita yakin akan diarahkan kayak lewat jalan yang besar, lewat jalan utama, jalan yang enak. Nah, sewaktu-waktu kalau di Google Map itu ada kadang-kadang kita dilewatkan itu di jalan yang kecil. Bahkan itu cukup hanya untuk satu mobil kayak gitu ya. Atau bahkan itu kayak puter-puter. Nah, tapi Google Map ini membantu kita untuk mengarahkan kita itu sampai ke tempat tujuan. Nah, pada waktu saya juga pernah pakai Google Map itu dalam hati saya tuh bertanya-tanya gini loh, bener nggak ya jalannya kok tambah lama kok kayaknya sempit, kok sepi kayak gitu ya. Bener nggak ya? Apa nggak salah ini Google Map-nya? Nah, tapi kalau kita ikuti terus, nah kita akan sampai ke tempat tujuan kita ya, meskipun awalnya jalannya ya kayaknya kok sepi terus kok sempit. Intinya, kenapa kok saya menyampaikan seperti ini? Nah, dalam hidup kita itu juga kadang-kadang kayak gitu ya, kita butuh penuntun, butuh
Roh Kudus untuk menuntun setiap kehidupan kita. Nah, kadang-kadang apa yang dilakukan, bukan kadang-kadang ya, maksudnya Roh Kudus seringkali membawa kita merasa kok kayaknya bukan ini ya, jalannya ini nggak enak, nggak cocok sama saya. Tapi kalau kita percaya, kalau kita yakin, pasti Roh Kudus itu tahu bagaimana kehidupan kita, peta besar kehidupan kita. Nah, Roh Kudus ini menuntun dan tahu mana jalan yang aman, mana jalan yang berbahaya, dan mana yang akan membawa kita sampai kepada tujuan Tuhan. Nah, dari mana kita tahu kalau Roh Kudus itu selalu menuntun hidup kita? Sering disampaikan pasti ya, ini dari setiap hari kita membaca firman, kemudian kita datang kepada Tuhan, kemudian kita berdoa. Dari situ kita mengetahui bahwa peran Roh Kudus itu nyata dalam kehidupan kita. Mari kita lihat beberapa ayat yang menegaskan hal tersebut ya. Di Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Firman Tuhan berkata, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu." Nah, Tuhan itu meminta kita jangan hanya percaya pada pengalaman kita sendiri atau pakai logika kita sendiri, karena Roh Kudus yang akan meluruskan jalan hidup kita. Nah, ayat ini juga banyak berbicara ya minggu-minggu ini untuk saya, karena seringkali saya memakai kekuatan saya sendiri, memakai pikiran saya sendiri. Saya tuh lupa kalau ternyata Roh Kudus itu ada di depan saya, menuntun saya. Kalau kita nggak punya Roh Kudus, kalau kita nggak dekat dengan Roh Kudus, kalau Roh Kudus nggak menyertai, kita itu gampang tersesat. Dan akhirnya kita itu berujung pada nggak bisa menyelesaikan kehendak dan rencana Tuhan sampai akhir. Kemudian lanjut lagi di Yesaya 30 ayat 21. Yesaya 30 ayat 21. "Dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya. Entah kamu menganan atau mengiri." Nah, Roh Kudus itu seperti tadi ya, seperti Google Map, seperti navigasi yang akan membawa kita itu ke jalan yang benar. Jadi kalau kita mulai salah langkah, kalau kita punya Roh Kudus, kita sadar gitu, kalau kita tuh langsung dibelokkan, kita pasti dibelokkan oleh Roh Kudus. Jadi kita cepat tahu kesalahan kita. Nah, itu kalau kita dekat dengan Roh Kudus. Tapi kalau kita sehari-hari ini Roh Kudus sudah bilang, tapi kita mengabaikan suara Roh Kudus itu ya, kita akan tetap berada di jalan yang salah. Kemudian di Yohanes 16 ayat 13 sampai 14. Yohanes 16 ayat 13 sampai 14. "Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku." Jadi gini ya, janji Yesus itu jelas. Roh Kudus tidak hanya menuntun kita kepada kebenaran, tetapi juga menyingkapkan hal-hal yang akan datang. Kita coba lihat lagi di ayat 13. Nah ini, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Kan kita nggak bisa memprediksi ya masa depan kita seperti apa. Kita nggak tahu gitu. Tapi kalau kita punya Roh Kudus, dikatakan di ayat 13, Dia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi di sini saya menulis ada 3 poin ya. Yang pertama, peran penting Roh Kudus dalam hidup kita sebagai penuntun, seperti Google Map itu tadi ya. Yang pertama, Roh Kudus adalah pribadi yang memimpin ke dalam seluruh kebenaran. Jadi kalau kita dekat dengan Roh Kudus, otomatis hal yang kita lakukan itu adalah hal-hal yang benar, hal-hal yang sesuai dengan firman Tuhan. Kan firman Tuhan berkata, Tuhan itu mau kita nggak cuma sekedar
benar, tapi sempurna, berkenan. Kemudian yang kedua, Roh Kudus memberitahukan hal-hal yang akan datang. Yang ketiga, Roh Kudus akan memuliakan Yesus Kristus. Jadi peran Roh Kudus itu sangat penting sekali ya Bapak Ibu ya dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita tanpa Roh Kudus, bayangkan tadi kan saya bilang Roh Kudus menuntun kita. Kalau hidup kita tanpa Roh Kudus, maka kita tahu apa? Akhirnya jalan hidup kita adalah menuju kehancuran. Tidak bisa menyelesaikan kehendak dan rencana Tuhan dalam hidup kita. Kan rencana Tuhan bagi hidup kita itu sempurna. Blueprint-nya Tuhan itu sempurna, kayak arsitek yang mau bangun sebuah gedung, sebuah rumah. Itu pasti merancang blueprint-nya, merancang desainnya dengan sempurna. Demikian juga Tuhan. Nah, kenapa Yesus mengatakan demikian ya, peran Roh Kudus itu sangat penting. Karena Yesus itu tahu semakin hari masa yang kita alami itu enggak semakin mudah. Banyak kesukaran gitu. Sekarang aja Bapak Ibu tahu ya, kalau kita dengarkan berita, lihat-lihat berita, yang kayak kita baca pasti enggak hal-hal yang baik, tambah lama tambah buruk. Nah itu juga mempengaruhi saya gitu ya. Ketika saya baca, buka-buka sosmed, baca berita, wah ini kasus ini enggak selesai, terus kemudian korupsi di mana-mana, pemerintahnya seperti ini. Itu kalau kita enggak punya Roh Kudus, wah kita pasti kayak overthinking terus, kita khawatir terus. Kita enggak punya hal-hal yang kita pakai untuk bersyukur gitu. Tetapi kalau ada Roh Kudus, ketika Roh Kudus berbicara, enggak apa-apa, mau situasi dunia ini carut marut, situasi dunia ini kayak enggak baik, tapi ketika kamu punya Tuhan, ketika kamu ada Roh Kudus, aku akan menolong kamu. Kan fungsinya Roh Kudus salah satunya adalah Roh Kudus sebagai penolong. Enggak apa-apa, yang penting ada damai sejahtera, ada Roh Kudus. Meskipun keadaan di sekitarmu tuh kacau, kamu akan tetap bisa tenang, tetap bisa bersuka cita. Nah itu yang Roh Kudus katakan pada saya gitu ya. Ini tadi sudah. Kita mau lompat ke ayat sebelumnya, itu ayat 12. Yohanes 16 ya ini. Jadi sebelum ayat 13 itu ditulis, itu ada di ayat 12, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Apa sih maksud dari ayat ini? Kan kita nggak bisa ya memikirkan apa maksudnya Tuhan. Otak manusia ini terbatas. Sementara rancangan Tuhan itu kalau kita pikirkan nggak bisa. Manusia nggak bisa seperti dikatakan di ayat 12 tidak bisa menanggungnya karena hal-hal yang Tuhan rancangkan itu besar, luar biasa gitu. Sampai manusia aja kalau dipikir dengan otaknya ya nggak bisa, nggak cukup. Nah jadi karena itu saya katakan di firman Tuhan katakan kita butuh Roh Kudus. Setiap hari kita butuh Roh Kudus. Sama seperti kalau Bapak Ibu punya anak ya, saya juga punya anak gitu ya. Pasti saya pingin anak saya itu dapat yang terbaik. Pasti seakan saya nasihati setiap hari gitu loh. Banyak pengetahuan, nasihat-nasihat saya yang dalam hati itu pingin tak keluarkan semua. Tapi kan pemikiran anak saya dan pemikiran saya kadang-kadang nggak sama. Karena ya dia masih belum dewasa, mungkin seperti itu ya. Demikian juga Tuhan kepada manusia. Tuhan tuh pengen mencurahkan segala isi hatinya kepada manusia. Tapi yang namanya otaknya manusia itu terbatas. Yang bisa kita lakukan yaitu tadi hanya dengar-dengaran, hanya taat. Nah, saya mau kupas poin yang pertama gitu ya. Kenapa Roh Kudus itu adalah pribadi yang memimpin kita ke dalam kebenaran? Apa maksudnya gitu ya? Nah, pekerjaan Roh Kudus itu adalah memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran yang tertulis ke dalam firman Tuhan. Nah, jadi apa yang tertulis dalam firman Tuhan itu adalah sesuatu yang wajar buat kita. Jadi bukan sesuatu yang membuat bingung atau membuat heran gitu loh. Karena semua yang ditulis di firman Tuhan itu pasti akan kita alami. Nah, sama seperti aplikasi tadi Google Map yang menghindarkan kita dari jalanan yang macet, kemudian mungkin jalan ditutup, itu Google Map-nya bisa tahu gitu ya. Nah, Roh Kudus itu juga menuntun kita hidup dalam kebenaran dan menghindarkan kita dari jalan yang menjerumuskan. Hidup dalam kebenaran artinya menjadikan firman Tuhan itu sesuatu yang wajar, bukan beban. Jadi ketika kita baca firman,
Kita tuh menerima dengan sungguh-sungguh, bukan memikirkan menjadi hal yang berat, yang tidak bisa kita lakukan. Jadi ketika kita baca misalnya yang seperti tadi gitu ya, oh iya aku menerima dengan sukacita firman ini bukan sebagai beban. Kita mau buka di Mazmur 119 ayat 105. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi firman Tuhan itu sangat menuntun gitu ya. Misalnya, kalau kita disakiti orang, firman Tuhan itu pasti dalam hati ya. Dalam hati pasti firman Tuhan itu ngomong ampuni orang itu. Kadang ya berat. Tetapi seperti saya yang sampaikan tadi, jangan anggap itu sebagai beban. Anggaplah sesuatu yang wajar. Jadi mengampuni ya wajar, bukan meskipun kelihatannya berat, tapi kalau kita punya Roh Kudus, itu mengampuni itu bukan menjadi hal yang memaksa kita. Saya juga pernah mengalami, dulu waktu saya tentang hal mengampuni itu saya sangat diproses pada waktu saya kuliah. Nah karena waktu itu saya punya teman kos itu yang beda agama gitu ya. Dan dia itu sangat fanatik banget gitu loh. Jadi kayak menganggap orang yang di luar agamanya dia itu gak pantas gitu loh. Maksudnya kayak najis atau dan sebagainya gitu. Jadi ketika saya melakukan apa, kamu ini ya, kamu habis megang anjing ya, kamu habis makan babi, kayaknya diprotes terus sampai saya tuh mangkel. Saya tuh sampai ngomong gini, Tuhan kenapa sih aku harus satu kos sama anak ini gitu loh. Dia tuh jengkel banget. Nah, tapi firman Tuhan itu ngomong, nah ketika ada orang yang berbuat tidak baik sama kamu, ketika ada orang yang menyakiti kamu harus apa? Mengampuni. Tuhan juga pernah seperti itu, tapi apa yang dilakukan Tuhan? Tuhan nggak balas, Tuhan itu mengampuni. Coba lakukan. Berat, asli berat. Kalau tidak memakai bantuannya Roh Kudus ya saya nggak bisa. Tapi ketika ketika teman saya mulai melakukan hal-hal yang membuat saya jengkel, mungkin saya sakit hati, saya cuma diem, terus saya cuma bilang, Roh Kudus tolong aku mau melakukan firman-Mu ini, aku mau mengampuni. Lama-kelamaan ketika teman saya tuh ngomong gak enak, melakukan hal yang gak enak, ya saya diemin. Dia tetap berbuat baik, saya tetap mengasihi. Terus suatu saat dia itu sakit ya. Dan gak ada orang di kos-kosan, hanya tinggal kami berdua. Yang lainnya tuh kayaknya pulang kampung gitu loh. Saya dan dia tuh lagi ikut semester pendek kalau gak salah gitu ya. Jadi tinggal 2 orang yang di kos-kosan. Dia itu sakit. Nah kalau saya gak taat sama Roh Kudus, pasti saya harus beno itu sakit. Itu kan kualat gitu loh. Itu kualat, itu karma karena dia itu gak baik sama saya. Tapi enggak, Roh Kudus itu menyuruh saya rawat. Dia loh ketemu saya aja gak, maksudnya dibilang saya ini kayak najis atau apa gitu loh. Masa mau dirawat? Akhirnya ya sudah, saya ketok kamarnya. Terus kamu sakit lah, si A kayak gitu. Iya aku sakit, aku demam. Mau tak belikan obat, mau tak belikan makan. Ya mungkin karena kondisinya lemah, akhirnya dia, oh iya wes, dia mau. Akhirnya saya belikan obat, saya rawat dia. Nah setelah peristiwa itu, sikapnya dia sama saya itu langsung berubah 180 derajat. Akhirnya kami berdua ini jadi teman akrab. Nah, jadi dia yang awalnya fanatik, jadi kita itu kayak lebih sering diskusi masalah agama. Sampai sekarang saya dan teman saya ini masih sering WA-an gitu. Gak ada lagi dia itu kayak mengejek-ngejek, bukan mengejek ya, kayak menganggap saya ini, aku sama kamu itu beda. Kamu tuh misalnya kayak dia bilang kamu tuh najis kayak gitu. Enggak ada lagi. Sejak saat itu. Nah, itu kan berarti kalau saya enggak taat sama Roh Kudus, saya enggak ambil langkah. Pasti sampai sekarang saya dan teman saya itu pasti ya bukan musuhan juga ya. Pasti saya masih punya sakit hati. Nah, karena itu tadi kita harus taat pada tuntunan Roh Kudus gitu ya. Yang kedua, ada poin yang belum saya sampaikan. Kalau kita pernah gagal, kayak misalnya Roh Kudus bilang A, mengampuni, tapi kalau kita gagal, kita nggak bisa mengampuni, jangan menyerah. Terus minta Roh Kudus itu untuk sungguh-sungguh melakukan sampai kita tuh berubah, sungguh-sungguh mengerjakan kebenaran dalam hidup kita gitu loh. Nah yang kedua, tadi kan dikatakan dia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Kita mau buka di Yeremia 33 ayat 3. Yeremia 33 ayat 3.
Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Ini di Yeremia sudah dikatakan juga gitu loh. Kalau kita berseru, maka Tuhan, maka Roh Kudus itu akan menjawab dan akan memberitahukan kepada kita hal-hal yang besar yang tidak kita pahami, bahkan hal-hal yang tidak kita ketahui gitu ya. Jadi kalau ada Roh Kudus, kita itu jadi orang yang peka. Jadi kita nggak asal mengambil keputusan, kan kita tahu masa depan kita yang masih sekolah, kita perlu tuntunan Roh Kudus untuk memilih pendidikan yang selanjutnya, sekolah yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kemudian pekerjaan juga, memilih pekerjaan, memilih pasangan hidup. Terus apalagi ya, pelayanan yang sesuai dengan kehendak Tuhan gitu loh. Jadi dengan bantuan Roh Kudus itu kita bisa gak sampai salah, kita bisa peka apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena tidak ada seorang pun yang tahu masa depan kecuali Tuhan. Dan tidak semua itu dikasih tahu karena siapa kita gitu loh. Seperti yang saya bilang, otak manusia terbatas. Siapa kita sampai kita itu harus tahu semua. Tapi hal-hal yang penting dalam hidup kita, kalau kita dekat dengan Roh Kudus, pasti ya Tuhan itu kasih tahu gitu. Entah dalam hal pendidikan atau ya pendidikan anak, kalau kita sebagai orang tua pendidikan anak, kemudian kita Roh Kudus itu pasti tunjukkan tempat yang terbaik, tempat yang the best gitu loh untuk anak kita gitu. Kuliah di mana, pekerjaannya. Percaya kalau kita dekat sama Roh Kudus, dia akan bisa menyingkapkan hal-hal seperti itu gitu. Nah, ada kesaksian, saya pernah baca, ada seseorang itu yang batal naik pesawat gitu ya. Batal naik pesawat karena sepertinya bukan naik pesawat kalau nggak salah. Waktu bom Bali dia itu mau ke arah yang tempatnya bom Bali itu apa yang namanya Legian kalau nggak salah. Nah jadi dia tuh naik mobil sampai tengah jalan hampir mendekati kalau nggak salah 20, bukan mendekati, hampir kalau nggak salah 5 km lagi mendekati tempat terjadinya bom itu, tiba-tiba kayak Tuhan itu ingatkan ini loh, barangmu ketinggalan. Nah dia tuh sempat mikir, gak usah lah, cuma barang kecil. Tapi sepertinya dalam hatinya, gak bisa, ini harus diambil, gak bisa ini. Tapi kalau diambil, putar balik, gak sampai nyampe ke tempat tujuan. Nah tapi karena Roh Kudus terus ngomong, kayak bikin hatinya gak tenang, akhirnya ya dia memutuskan bilang ke supirnya, balik Pak, saya mau ambil barang A. Nah ketika dia balik, beberapa menit kemudian itu ada kayak ledakan, kemudian dia tahu dari berita ternyata 5 km lagi dia itu tempat yang mau dia datang itu kena bom. Nah, coba kalau dia nggak mendengarkan suara Roh Kudus itu ya, dia terus gak apa-apa wis, nggak wis barang kecil, nggak penting. Dia terus jalan ya, dia bisa jadi salah satu korbannya bom Bali. Itu ada, saya lupa, pokoknya saya pernah baca, dia itu kesaksian. Roh Kudus itu ngomong. Ya bukan, ya ngomongnya nggak secara, hei kamu balik, nggak gitu. Dia pokoknya ketika mendekati dia tiba-tiba ingat, oh iya, kok ketinggalan ya. Aslinya sih dia nggak mau ngambil, tapi kayak tidak tenang, aku harus ngambil. Ya sudah, dia nyuruh sopirnya muter, akhirnya nggak jadi ke tempat itu dan dia nggak jadi korban, salah satu korban di kejadian bom Bali itu, gitu. Nah, jadi dalam perjalanan hidup kita itu nggak perlu tanya lagi ya, karena di Alkitab sudah ditulis, sudah dicatat. Makanya renungkan ya Bapak Ibu, renungkan firman setiap hari supaya kita tahu apa yang baik dan apa yang tidak baik dan juga yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan nggak cuma mau sekedar hidup kita baik gitu ya. Tuhan tuh maunya kita berkenan bahkan sempurna. Jadi keputusan yang kita ambil itu semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah yang ketiga, Roh Kudus itu pasti akan membawa kita selalu memuliakan nama Yesus, memuliakan Yesus Kristus. Jadi perhatikan, kalau setiap hari tindakan kita itu kayaknya kok nggak cocok sama firman, berarti pertanyaannya apakah kita dekat dengan Roh Kudus atau tidak gitu loh. Nah Tuhan itu kan selalu punya cara yang unik untuk menuntun kita, seperti tadi kasusnya bom Bali, terus saya juga yang disuruh merawat teman saya yang selalu mengejek saya. Coba kalau saya dan orang itu nggak dengar-dengaran gitu, pasti kita akan mengalami hal nggak enak, salah jalan. Ya meskipun akhirnya kita salah jalan terus Tuhan itu menyelamatkan kita, tapi kan nggak perlu berputar-putar gitu loh, enakan langsung.
Nah, fungsi Roh Kudus itu menuntun manusia untuk menempatkan Yesus sesuai dengan yang seharusnya. Apa yang seharusnya itu? Menempatkan Yesus sebagai Tuhan dan Raja dalam hidup kita. Karena apa? Firman Tuhan berkata, Yesus harus semakin bertambah, kita harus semakin berkurang. Artinya apa? Kalau kita dekat dengan Roh Kudus, maka yang kita lakukan itu enggak cuma hal-hal yang menyenangkan diri kita, tapi yang menyenangkan hati Tuhan gitu. Jadi, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, itu akan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, mari kita jadikan kebenaran dalam firman Tuhan itu sebagai hal yang wajar, bukan menjadi beban. Jangan tidak taat seperti ada contoh di Alkitab, istri Lot. Istri Lot kan cuma disuruh tinggal lari, tapi dia malah menoleh ke belakang. Akhirnya seperti kita tahu, istri Lot berubah jadi apa? Jadi tiang garam. Nah, meskipun Lot sekeluarga ini tinggal di tanah yang berlimpah ya, subur, tanahnya subur, terus berlimpah air, apa, susu dan lain-lain. Belum tentu mereka itu sukses gitu. Yang penting itu apakah ada Tuhan di sana atau tidak. Itu yang lebih menentukan. Jadi yang ketiga ini, mari kita memuliakan Tuhan di dalam segala hal. Entah itu pekerjaan kita, yang masih studi lewat studi kita, lewat pekerjaan kita, lewat pelayanan kita. Pokoknya intinya, endingnya itu harus selalu memuliakan nama Tuhan. Nah itu jadi ya. Jadi 3 poin itu tadi, Roh Kudus itu akan memimpin kita ke dalam kebenaran. Yang kedua, memberitahukan hal-hal yang akan datang. Dan yang ketiga, akan selalu membawa kita untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Nah, izinkan Roh Kudus itu menuntun kita sehingga kita itu bisa mencapai garis akhir dan hidup kita itu berkenan kepada Tuhan. Ya, sekian firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk Roh Kudus yang Kau berikan bagi kami. Ampuni kami kalau kami seringkali memilih jalan kami sendiri, kami tidak dengar-dengaran akan suara-Mu, akan suara Roh Kudus dalam setiap kehidupan kami. Kami sering memilih jalan yang hanya nyaman bagi diri kami sendiri, tapi sekarang setelah mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami mau ya Bapa, kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Kami mau dituntun oleh Roh Kudus, karena kami tahu Roh Kudus itu akan menuntun kami untuk mengerjakan hal-hal yang sesuai dengan kehendak-Mu dan membawa kami kepada kebenaran-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, tolong kami untuk kami semakin peka mendengarkan suara-Mu, mendengarkan suara Roh Kudus dalam hidup kami, dan taat kepada setiap tuntunannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati.